Warga Papua Barat dikejutkan oleh kabar penyerahan diri 8 anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, beserta keluarganya kepada Satgas Yonif 501 BAI. Langkah ini tidak hanya menciptakan kejutan, tetapi juga menandai titik balik dalam upaya perdamaian di wilayah yang selama ini penuh ketegangan. Dengan membawa bendera putih, mereka menunjukkan niat tulus untuk meninggalkan perlawanan dan kembali ke kehidupan yang lebih damai. Momen ini menjadi sorotan karena sebelumnya kelompok ini dikenal aktif dalam berbagai pergerakan separatis di daerah tersebut. Keputusan mereka untuk menyerah menunjukkan adanya perubahan pandangan yang signifikan, baik dari segi strategi maupun kondisi yang mereka alami di lapangan. Banyak pihak menilai bahwa faktor kemanusiaan turut berperan besar dalam keputusan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus berusaha untuk merangkul kelompok-kelompok bersenjata di Papua agar memilih jalan damai. Pendekatan persuasif dan dialog menjadi salah satu strategi utama yang diterapkan, alih-alih hanya mengandalkan operasi militer. Hasilnya kini mulai terlihat dengan adanya gelombang penyerahan diri dari pihak OPM. Bagi aparat keamanan, keberhasilan ini bukan hanya sekadar pencapaian taktis, tetapi juga bagian dari misi besar untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi pembangunan Papua Barat. Dengan semakin banyaknya anggota OPM yang menyerah, harapan untuk mewujudkan Papua yang damai semakin terbuka lebar. Langkah 8 orang ini diharapkan menjadi inspirasi bagi anggota OPM lainnya yang masih bertahan di hutan. Dengan menyerahkan diri, mereka tidak hanya menyelamatkan nyawa mereka sendiri, tetapi juga membuka peluang bagi kehidupan yang lebih baik bagi keluarga mereka. Penyerahan diri ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan komunikasi intensif antara aparat keamanan dan kelompok separatis. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa sejak beberapa bulan terakhir, Satgas Yonif 501 BAI telah melakukan berbagai upaya untuk menjalin kontak dengan kelompok ini. Mereka berusaha meyakinkan bahwa kembali ke pangkuan NKRI adalah keputusan terbaik bagi masa depan mereka. Pada hari yang telah disepakati, 8 anggota OPM beserta keluarganya muncul dari dalam hutan dengan membawa kain putih sebagai tanda menyerah. Mereka berjalan perlahan menuju pos Satgas Yonif 501 BAI dengan raut wajah yang mencerminkan berbagai emosi, antara ketakutan, harapan, dan kelegaan. Saat tiba di pos, mereka langsung disambut oleh aparat yang memastikan keamanan serta kenyamanan mereka. Salah satu perwakilan kelompok yang menyerah menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi hidup yang semakin sulit di hutan. Persediaan makanan yang semakin menipis, ancaman dari kelompok lain, serta tekanan mental akibat hidup dalam pelarian menjadi alasan utama mereka akhirnya memilih keluar dari zona konflik. Sesampainya di pos militer, mereka langsung diberikan makanan, pakaian bersih, serta tempat untuk beristirahat. Anak-anak yang ikut dalam rombongan ini tampak kebingungan tetapi juga lega karena bisa berada di lingkungan yang lebih aman. Suasana haru tak bisa dihindari ketika beberapa anggota keluarga yang telah lebih dulu kembali ke masyarakat datang dan bertemu kembali dengan mereka. Proses selanjutnya adalah pendataan dan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi mereka. Aparat juga berusaha menggali lebih dalam mengenai informasi yang mereka miliki terkait aktivitas kelompok OPM lainnya, sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan di masa mendatang. Keputusan untuk menyerah bukanlah hal yang mudah bagi para anggota OPM ini. Selama bertahun-tahun, mereka telah berkomitmen terhadap perjuangan kelompoknya, namun kenyataan di lapangan semakin menekan mereka untuk berpikir ulang. Kondisi hidup yang jauh dari layak menjadi faktor utama yang mendorong mereka untuk keluar dari hutan dan mencari kehidupan yang lebih stabil. Selain kesulitan mendapatkan makanan, para anggota OPM yang menyerah juga menghadapi tekanan mental yang luar biasa. Hidup dalam pelarian membuat mereka selalu waspada terhadap serangan dari aparat maupun konflik internal di antara kelompok separatis sendiri. Keadaan ini membuat mereka merasa tidak memiliki masa depan yang pasti. Faktor keluarga juga memainkan peran penting dalam keputusan ini. Banyak di antara mereka yang mulai menyadari bahwa kehidupan mereka tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga pada anak-anak dan pasangan yang ikut merasakan penderitaan. Beberapa anggota OPM yang menyerah mengaku mendapat desakan dari keluarga untuk kembali ke kehidupan normal dan berhenti hidup dalam ketidakpastian. Selain itu, keberhasilan pemerintah dalam membangun infrastruktur dan memberikan peluang ekonomi di Papua juga mulai membuka mata mereka.
Beberapa anggota OPM yang telah lebih dulu menyerah menceritakan bagaimana mereka kini bisa bekerja dan hidup normal tanpa harus terus bersembunyi. Hal ini memberikan keyakinan bahwa menyerah bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang lebih baik. Tak hanya itu, pendekatan humanis dari aparat keamanan juga menjadi alasan kuat bagi mereka untuk percaya bahwa menyerahkan diri bukan berarti mereka akan diperlakukan secara buruk. Jaminan keselamatan dan adanya program rehabilitasi memberikan rasa aman yang mereka butuhkan untuk mengambil langkah besar ini. Keberhasilan penyerahan 8 anggota OPM beserta keluarganya tidak lepas dari peran Satgas Yonif 501 BAI yang bertugas di Papua Barat. Sejak awal penempatan mereka, pasukan ini telah menerapkan strategi pendekatan humanis dengan mengedepankan dialog dan persuasi. Tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga membangun kepercayaan di antara warga dan kelompok separatis. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah komunikasi secara perlahan dengan simpatisan OPM yang masih memiliki hubungan dengan masyarakat sekitar. Dengan menggandeng tokoh adat dan pemuka agama, Satgas Yonif 501 BAI berhasil menyampaikan pesan bahwa menyerahkan diri bukanlah bentuk kekalahan, melainkan sebuah jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Selain komunikasi, mereka juga rutin melakukan kegiatan sosial di sekitar wilayah konflik. Bantuan kemanusiaan, seperti pemberian bahan makanan, layanan kesehatan, dan edukasi, menjadi bagian dari upaya untuk menunjukkan bahwa negara hadir bagi masyarakat Papua. Hal ini membantu mengikis rasa curiga dan kebencian yang selama ini tertanam di benak para anggota OPM. Ketika kelompok OPM ini mulai menunjukkan ketertarikan untuk menyerah, Satgas Yonif 501 BAI memastikan bahwa proses tersebut berlangsung dengan aman. Mereka memberikan jaminan keselamatan dan menyiapkan tempat perlindungan sementara bagi mereka yang ingin kembali ke masyarakat. Langkah ini penting untuk mencegah adanya tindakan represif dari pihak-pihak yang tidak menginginkan perdamaian. Keberhasilan ini tidak hanya menjadi pencapaian bagi Satgas Yonif 501 BAI, tetapi juga menjadi bukti bahwa pendekatan yang lebih humanis dalam menangani konflik dapat memberikan hasil yang lebih efektif. Kedepan, metode ini akan terus dikembangkan untuk merangkul lebih banyak anggota OPM agar memilih jalan damai. Di antara 8 orang yang menyerah, terdapat beberapa mantan anggota OPM yang berbagi pengalaman mereka tentang kehidupan di hutan dan alasan di balik keputusan mereka untuk meninggalkan kelompok separatis. Salah satu di antaranya, yang hanya ingin disebut sebagai Simon, mengaku bahwa hidup sebagai pejuang kemerdekaan tidaklah seperti yang dibayangkan banyak orang. Menurut Simon, kehidupan di hutan sangat berat. Mereka harus terus berpindah tempat untuk menghindari operasi militer, sementara logistik semakin sulit diperoleh. Tidak ada jaminan makanan, kesehatan, atau keselamatan. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, kelompoknya harus bertahan hidup dengan berburu binatang liar dan mencari umbi-umbian di hutan. Tak hanya itu, Simon juga mengungkapkan bahwa perpecahan internal sering terjadi di antara anggota OPM. Banyak yang mulai mempertanyakan arah perjuangan mereka, terutama ketika melihat masyarakat yang telah menerima program pembangunan dari pemerintah. Beberapa di antara mereka mulai merasa bahwa perjuangan bersenjata tidak lagi relevan dalam kondisi saat ini. Seorang perempuan bernama Maria, istri dari salah satu anggota OPM, juga menceritakan penderitaan yang dialaminya selama bertahun-tahun di dalam hutan. Ia harus melahirkan anak pertamanya di tengah kondisi yang serba terbatas, tanpa bantuan medis atau peralatan yang memadai. Anaknya sempat mengalami sakit parah, dan itulah yang menjadi titik balik bagi mereka untuk menyerah. Kesaksian-kesaksian ini menjadi gambaran nyata bahwa kehidupan di medan pertempuran tidak selalu heroik seperti yang sering dipropagandakan. Banyak dari mereka yang sebenarnya ingin keluar, tetapi terjebak dalam ketakutan dan propaganda bahwa mereka akan diperlakukan buruk jika menyerah. Keputusan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI adalah bentuk keberanian yang lebih besar daripada sekadar mengangkat senjata. Penyerahan diri 8 anggota OPM ini disambut dengan berbagai reaksi dari masyarakat dan tokoh adat di Papua Barat. Banyak yang merasa lega dan berharap bahwa ini akan menjadi awal dari semakin banyaknya kelompok separatis yang memilih jalan damai. Tokoh-tokoh adat setempat pun memberikan apresiasi atas keberanian mereka dalam mengambil keputusan ini. Seorang kepala suku di daerah tersebut mengatakan bahwa perdamaian adalah cita-cita semua masyarakat Papua. Kami tidak ingin melihat saudara-saudara kami hidup dalam penderitaan di hutan. Kami ingin mereka kembali, bekerja, dan membangun tanah ini bersama-sama, ujarnya.
Ia juga mengajak anggota OPM lainnya untuk mempertimbangkan langkah serupa demi masa depan yang lebih baik. Di sisi lain, ada juga kelompok masyarakat yang masih skeptis terhadap keputusan ini. Mereka khawatir bahwa langkah ini hanyalah taktik sementara dan bahwa konflik akan kembali terjadi jika kesejahteraan tidak diperhatikan. Oleh karena itu, banyak pihak mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam memastikan bahwa mantan anggota OPM benar-benar mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah menyerah. Respons positif juga datang dari tokoh agama yang selama ini aktif dalam upaya mediasi konflik di Papua Barat. Mereka menilai bahwa langkah ini harus diikuti dengan pendekatan yang lebih luas untuk merangkul kelompok separatis lainnya. Pendekatan berbasis keadilan sosial, pendidikan, dan ekonomi harus diperkuat agar mereka yang telah menyerah tidak merasa dikhianati atau diabaikan. Di tengah berbagai reaksi ini, satu hal yang jelas, perdamaian tetap menjadi harapan terbesar bagi masyarakat Papua. Penyerahan diri ini diharapkan menjadi contoh bagi pihak-pihak lain yang masih ragu untuk meninggalkan perlawanan dan bergabung kembali dengan masyarakat. Setelah 8 anggota OPM beserta keluarganya menyerahkan diri, pemerintah segera menyiapkan berbagai program untuk membantu mereka berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Salah satu program utama yang disiapkan adalah deradikalisasi, yaitu upaya untuk mengurangi pengaruh ideologi ekstremis dan memberikan pemahaman tentang pentingnya perdamaian serta kehidupan yang produktif di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Penyerahan 8 anggota OPM dan keluarga mereka membuka jalan bagi harapan baru untuk masa depan Papua Barat. Banyak pihak melihat langkah ini sebagai sinyal bahwa perdamaian dan rekonsiliasi semakin mungkin tercapai. Masyarakat, baik di wilayah yang terdampak konflik maupun di luar daerah, berharap agar lebih banyak kelompok separatis yang mengikuti jejak ini dan memilih untuk hidup damai. Gubernur Papua Barat menyampaikan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa proses perdamaian ini berjalan dengan baik. Kami akan mempercepat pembangunan di Papua Barat agar masyarakat tidak lagi merasa terpinggirkan. Dengan adanya pembangunan yang merata, kami berharap tidak ada lagi alasan bagi kelompok-kelompok untuk melanjutkan perlawanan, ujarnya. Harapan besar juga datang dari kalangan generasi muda Papua. Mereka menyadari bahwa perdamaian adalah kunci untuk kemajuan daerah mereka. Sejumlah organisasi pemuda di Papua Barat mengadakan kampanye untuk mendukung proses perdamaian dan mengajak teman-teman mereka yang masih terlibat dalam perlawanan untuk kembali ke pangkuan NKRI. Namun, di sisi lain, tantangan masih besar. Pemerintah harus menghadapi isu-isu yang lebih mendalam, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kekurangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Semua itu harus segera diatasi agar masyarakat Papua Barat tidak merasa kembali terpinggirkan, yang dapat memicu munculnya radikalisasi di kalangan generasi muda. Walaupun jalan menuju perdamaian penuh masih panjang, langkah ini menunjukkan bahwa dengan kerja sama antara aparat keamanan, masyarakat, dan pemerintah, masa depan Papua Barat yang lebih damai dan sejahtera bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Pasca penyerahan 8 anggota OPM dan keluarga mereka, aparat keamanan meningkatkan kewaspadaan di seluruh wilayah Papua Barat. Meskipun kelompok tersebut telah menyerah, masih ada kekhawatiran mengenai adanya kelompok separatis lain yang mungkin akan mencoba untuk melanjutkan perlawanan. Oleh karena itu, Satgas Yonif 501 BAI tetap beroperasi dengan penuh kesiapsiagaan. Kewaspadaan ini penting untuk mencegah potensi gangguan yang dapat merusak proses perdamaian yang tengah berjalan. Selain itu, aparat juga terus mengawasi kemungkinan adanya kelompok OPM lain yang berusaha menanggapi keputusan anggota mereka yang menyerah. Melalui koordinasi yang baik antara aparat keamanan dan tokoh masyarakat setempat, diharapkan potensi gangguan bisa segera teratasi. Namun, selain kesiapsiagaan aparat, masyarakat juga dilibatkan dalam menjaga stabilitas keamanan. Melalui forum-forum perdamaian yang digelar secara rutin, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan dan permasalahan mereka yang berkaitan dengan konflik. Pemerintah dan aparat juga mendengarkan suara masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Salah satu hal yang menjadi fokus pasca penyerahan adalah penguatan sistem intelijen untuk mendeteksi potensi ancaman lebih dini. Pemerintah menyadari bahwa keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab bersama. Masyarakat diminta untuk lebih proaktif dalam melaporkan kegiatan yang mencurigakan guna mencegah pergerakan kelompok separatis yang masih aktif.
Keamanan tetap menjadi isu utama yang harus diperhatikan dalam menjaga proses perdamaian ini. Namun, dengan adanya sinergi antara aparat, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan Papua Barat dapat memasuki babak baru yang lebih damai dan stabil. Program deradikalisasi ini dirancang untuk membantu para mantan anggota OPM melewati proses transisi yang tidak mudah. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga sosial, termasuk lembaga pendidikan dan psikolog, untuk memberikan pendampingan kepada mereka. Selain itu, mereka juga diberikan pelatihan keterampilan agar bisa bekerja dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi di Papua Barat. Langkah pertama dalam program deradikalisasi adalah melakukan pendampingan psikologis. Banyak di antara mereka yang mengalami trauma akibat kehidupan yang penuh dengan kekerasan dan ketakutan. Oleh karena itu, konseling menjadi bagian penting untuk membantu mereka memahami keputusan mereka dan mengubah pola pikir yang terbentuk selama bertahun-tahun sebagai anggota kelompok separatis. Selanjutnya, pemerintah juga berfokus pada penyediaan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan. Melalui program ini, para mantan anggota OPM diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi diri mereka agar bisa mandiri secara ekonomi. Pelatihan keterampilan ini meliputi berbagai bidang seperti pertanian, kerajinan tangan, dan perdagangan. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi langsung pada masyarakat sekitar dan memulai kehidupan baru yang lebih baik. Pemerintah berharap bahwa program deradikalisasi ini tidak hanya bermanfaat bagi mantan anggota OPM, tetapi juga bagi masyarakat Papua secara keseluruhan. Dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, diharapkan potensi konflik yang berkepanjangan dapat diminimalkan. Melalui pendekatan yang lebih inklusif, Papua Barat dapat berkembang menjadi wilayah yang lebih damai dan sejahtera. Salah satu kekhawatiran utama bagi anggota OPM yang ingin menyerah adalah keselamatan mereka dan keluarga. Mereka khawatir akan diperlakukan dengan kekerasan atau bahkan ditangkap dan dihukum. Oleh karena itu, aparat keamanan memberikan jaminan yang jelas dan tegas bahwa mereka yang menyerah akan diperlakukan dengan manusiawi dan mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Kepala Satgas Yonif 501 Bay, jaminan keselamatan adalah komitmen penting dalam proses penyelesaian konflik ini. Kami menjamin bahwa mereka yang menyerah tidak akan dihukum atau diperlakukan dengan kekerasan. Mereka akan diberi kesempatan untuk memulai kehidupan baru, katanya dalam konferensi pers. Hal ini dilakukan untuk membangun kepercayaan di kalangan kelompok separatis yang selama ini enggan menyerah karena ketakutan akan balas dendam. Tidak hanya jaminan keamanan, pemerintah juga memastikan bahwa mereka yang menyerah akan mendapatkan perlindungan sosial dan hak-hak mereka sebagai warga negara. Mereka tidak akan dibedakan dalam hal akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Langkah ini diambil untuk mencegah adanya diskriminasi yang dapat memperburuk hubungan antara mantan anggota OPM dan masyarakat. Salah satu mantan anggota OPM yang menyerah mengungkapkan rasa terima kasihnya atas jaminan keselamatan yang diberikan. Kami merasa aman setelah menerima jaminan ini. Kami tidak lagi merasa takut untuk membuka lembaran baru, ungkapnya. Dengan adanya perlindungan ini, mereka merasa lebih percaya diri untuk kembali membangun hidup bersama keluarga. Jaminan keamanan ini tidak hanya berdampak pada mereka yang menyerah, tetapi juga memberikan pesan kuat kepada anggota OPM lainnya yang masih bertahan. Mereka melihat bahwa menyerah bukan berarti kalah, melainkan sebuah keputusan untuk memilih hidup yang lebih baik dan lebih aman. Kewaspadaan ini penting untuk mencegah potensi gangguan yang dapat merusak proses perdamaian yang tengah berjalan. Selain itu, aparat juga terus mengawasi kemungkinan adanya kelompok OPM lain yang berusaha menanggapi keputusan anggota mereka yang menyerah. Melalui koordinasi yang baik antara aparat keamanan dan tokoh masyarakat setempat, diharapkan potensi gangguan bisa segera teratasi. Namun, selain kesiapsiagaan aparat, masyarakat juga dilibatkan dalam menjaga stabilitas keamanan. Melalui forum-forum perdamaian yang digelar secara rutin, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan dan permasalahan mereka yang berkaitan dengan konflik. Pemerintah dan aparat juga mendengarkan suara masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Salah satu hal yang menjadi fokus pasca penyerahan adalah penguatan sistem intelijen untuk mendeteksi potensi ancaman lebih dini. Pemerintah menyadari bahwa keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga tanggung jawab bersama. Masyarakat diminta untuk lebih proaktif dalam melaporkan kegiatan yang mencurigakan guna mencegah pergerakan kelompok separatis yang masih aktif.
Keamanan tetap menjadi isu utama yang harus diperhatikan dalam menjaga proses perdamaian ini. Namun, dengan adanya sinergi antara aparat, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan Papua Barat dapat memasuki babak baru yang lebih damai dan stabil. Penyerahan diri 8 anggota OPM beserta keluarganya membawa dampak psikologis yang cukup besar bagi kelompok separatis lainnya di Papua Barat. Langkah ini menjadi bukti bahwa semakin banyak anggota yang mulai mempertanyakan relevansi perjuangan bersenjata di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang terus berlangsung di Papua. Sejumlah laporan intelijen menyebutkan bahwa sejak kejadian ini, beberapa kelompok OPM lainnya mulai melakukan diskusi internal mengenai kemungkinan menyerah dan bergabung kembali dengan masyarakat. Faktor utama yang mempengaruhi mereka adalah kesaksian dari rekan-rekan mereka yang telah menyerahkan diri dan kini mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pemerintah dan aparat keamanan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat pendekatan damai. Melalui jalur komunikasi yang sudah terjalin dengan tokoh adat dan keluarga anggota OPM yang masih bertahan, mereka berupaya menyampaikan pesan bahwa menyerah bukanlah bentuk pengkhianatan, melainkan keputusan bijak untuk masa depan yang lebih baik. Meski demikian, tidak semua kelompok OPM merespons positif peristiwa ini. Beberapa faksi garis keras masih mempertahankan sikap mereka dan menganggap penyerahan diri sebagai tindakan lemah. Mereka berusaha mempertahankan pengaruhnya dengan meningkatkan propaganda dan ancaman terhadap anggota yang ingin keluar dari kelompok. Oleh karena itu, upaya pendekatan damai tidak bisa hanya mengandalkan imbauan. Pemerintah dan aparat perlu menyediakan jaminan nyata bahwa mereka yang menyerah benar-benar mendapatkan perlindungan dan kesempatan hidup yang layak. Hanya dengan cara ini, lebih banyak anggota OPM yang mau mengikuti jejak 8 orang ini dan kembali ke pangkuan NKRI. Media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik terkait konflik di Papua Barat. Pemberitaan mengenai penyerahan diri 8 anggota OPM menjadi salah satu alat yang dapat digunakan untuk menginspirasi anggota lainnya agar mempertimbangkan jalan damai. Dalam beberapa hari setelah peristiwa ini, berbagai media nasional dan lokal memberitakan kejadian tersebut dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Sebagian besar media menyoroti aspek humanis, yaitu bagaimana mantan anggota OPM kini mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah menyerah. Namun, ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan media untuk menyebarkan propaganda yang berlawanan. Beberapa kelompok garis keras mencoba menggiring opini bahwa penyerahan diri ini adalah bentuk tekanan atau manipulasi dari aparat keamanan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik benar-benar akurat dan berdasarkan fakta di lapangan. Selain media mainstream, media sosial juga menjadi alat yang sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai konflik ini. Pemerintah dan aparat keamanan mulai aktif menggunakan platform digital untuk menyampaikan pesan-pesan damai dan mengajak kelompok separatis lainnya untuk menyerah. Jika media digunakan dengan bijak, maka proses perdamaian di Papua Barat bisa dipercepat. Masyarakat akan lebih memahami realitas yang terjadi di lapangan dan semakin banyak anggota OPM yang terdorong untuk meninggalkan perjuangan bersenjata. Meski penyerahan diri ini menjadi langkah maju, tantangan dalam menciptakan perdamaian permanen di Papua Barat masih sangat besar. Salah satu tantangan terbesar adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selama bertahun-tahun, masyarakat Papua merasa bahwa mereka belum mendapatkan keadilan sosial dan ekonomi yang setara dengan daerah lain di Indonesia. Meskipun pembangunan infrastruktur terus digencarkan, masih ada ketimpangan dalam hal pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Selain itu, masih ada faksi-faksi OPM yang tetap berpegang teguh pada perjuangan bersenjata. Mereka memiliki basis yang cukup kuat dan sering mendapatkan dukungan dari pihak-pihak luar yang berkepentingan dalam mempertahankan ketidakstabilan di Papua Barat. Tantangan lainnya adalah bagaimana memastikan bahwa mantan anggota OPM benar-benar dapat beradaptasi dengan kehidupan baru mereka. Banyak dari mereka yang sudah bertahun-tahun hidup dalam konflik, sehingga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih damai. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu mengadopsi strategi jangka panjang yang mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendekatan kultural yang lebih sensitif, serta memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua. Menanggapi fenomena semakin banyaknya anggota OPM yang menyerah, pemerintah mulai menyusun strategi untuk mempercepat proses perdamaian di Papua Barat.
Salah satu langkah utama yang diambil adalah memperkuat program reintegrasi sosial bagi para mantan anggota kelompok separatis. Reintegrasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, hingga bantuan perumahan bagi mereka yang benar-benar ingin memulai hidup baru. Dengan adanya program ini, pemerintah berharap para mantan anggota OPM tidak kembali ke kehidupan lama mereka akibat tekanan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan dialog dengan tokoh adat dan pemimpin lokal untuk menciptakan mekanisme rekonsiliasi di tingkat komunitas. Banyak anggota OPM yang merasa takut untuk kembali ke kampung halaman mereka karena khawatir akan diskriminasi atau penolakan dari masyarakat. Dengan adanya proses rekonsiliasi, diharapkan mereka bisa diterima kembali dengan tangan terbuka. Strategi lainnya adalah memperkuat pendidikan bagi generasi muda Papua. Pemerintah menyadari bahwa akar konflik ini juga berasal dari kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas. Dengan memberikan pendidikan yang lebih baik dan peluang yang lebih luas, generasi muda Papua diharapkan tidak lagi tertarik untuk terlibat dalam konflik bersenjata. Pemerintah juga berencana untuk meningkatkan keterlibatan organisasi internasional dalam proses perdamaian ini. Dengan adanya dukungan global, upaya perdamaian di Papua bisa lebih kredibel dan mendapat pengawasan yang lebih transparan. Dengan semakin banyaknya anggota OPM yang menyerah, harapan baru untuk Papua Barat semakin nyata. Proses perdamaian yang selama ini terasa sulit mulai menunjukkan hasil yang konkret, meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Masyarakat Papua Barat kini memiliki kesempatan untuk hidup dalam kondisi yang lebih aman dan sejahtera. Dengan semakin minimnya konflik bersenjata, aktivitas ekonomi dan sosial di berbagai daerah mulai berjalan lebih lancar. Pembangunan yang sebelumnya terhambat oleh ketidakstabilan kini dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. Bagi mereka yang telah menyerah, perjalanan baru mereka bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang lebih baik. Dengan berbagai dukungan yang diberikan pemerintah, mereka kini memiliki kesempatan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat tanpa rasa takut atau tekanan. Harapan juga datang dari generasi muda Papua yang mulai melihat bahwa masa depan mereka tidak harus diwarnai dengan konflik. Mereka semakin sadar bahwa pendidikan dan keterampilan jauh lebih berharga dibandingkan harus hidup dalam ketidakpastian di tengah perlawanan bersenjata. Meski masih ada kelompok-kelompok yang mempertahankan perjuangan mereka, momentum perdamaian ini tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Dengan pendekatan yang tepat, Papua Barat bisa memasuki era baru di mana perdamaian bukan lagi sekadar impian, tetapi sebuah kenyataan yang bisa diwujudkan bersama.